الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكون بأشرف الأديان. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang semuanya Allah muliakan, Allah berkahi, Allah ridhai, Allah senantiasa berikan istiqomah untuk menjaga ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kultum apa kulsum? Kalau kultum berarti kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Kalau kulsum, ini panjang. Kuliah subuh itu habis waktunya sampai suruh. Jadi ditentukan dulu nih kultum apa kulsum. Berarti kulsum ini sampai suruh nih. Kulsum. Kulsum. Kuliah 10 menit. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini, pagi Ramadan yang ke 11 apa 10? Sama dong dengan saya. Saya pikir milih yang 10. Biasanya kalau Ramadan puasanya milih yang belakangan, ya kan? Kalau lebarannya milih yang duluan. Kalau milih belakangan ini hari ke-10, Tapi karena 11 berarti sama. Sampai hari ke-11 ini Allah masih berikan kita sehat walafiat, taufik dan hidayah, dengan bersungguh-sungguh bisa memakmurkan masjid kita, mengisi Ramadan kita dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya Allah mudahkan nih pagi ini masih banyak, walaupun banyak juga yang sudah ngantuk kali ya, tapi ini Masya Allah orang-orang pilihan. Masih Allah kasih istiqomah, sabar untuk menunggu nambah ibadah lagi. Karena memang inilah saatnya, kata para ulama ini, sebagai musimut taqarrub wa ta'at. Ini musimnya untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Ya kan? Mereka memahami bahwa siapapun yang dapat kesempatan berjumpa dengan Ramadan itu orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kesempatan apa? Akan Allah tinggikan derajatnya. Karena dengan berjumpa Ramadan, bila kita sungguh-sungguh mengisinya, apa garansinya? Akan Allah jadikan hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di belakang yang ayat yang ke 187 juga la'allahum yattaqun. Jadi di antara tujuan paling utama kita melakukan ibadah-ibadah Ramadan, puasanya dan lain sebagainya itu, memang kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang paling baik, paling mulia, paling tinggi derajatnya.
Karena derajat menurut Allah itu, kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari hal-hal yang sifatnya materi, yang jabatannya tinggi, yang paling terkenal, yang uang paling banyak, yang bukan itu. Tapi apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ramadan ini Allah kasih kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba yang mulia. Orang-orang yang mendapatkan Ramadan Allah pilih karena apa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa, tinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Makanya ibadah-ibadah Ramadan itu sebagaimana Rasulullah katakan, semua itu menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena beriman kepada Allah, mengharap ridho dan pahala dari Allah, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapus dosa-dosa yang lalu. 11 bulan kita kali banyak bikin dosa. Nih 1 bulan ini hapus. Kan? Makanya kata Rasulullah SAW, as-salawatu ila salawah, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Satu sholat ke sholat berikutnya, satu pekan, satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya apa? Semua itu menjadi penghapus dosa-dosa. Rajin tarawih, qiyamul Ramadan, sama itu. Kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ikut tarawih semua di sini kan? Tarawihnya yang berapa? Yang 23 atau yang 11? 23 di sini. Wah, itu mantap nih. Semakin banyak semakin bagus, ya kan? Kalau bisa sesekali jangan hanya 23, 36. Terawih boleh. Karena jumlah rakaat tarawih itu memang beda dengan qiyamul lail. Karena jumlah rakaat tarawih itu menurut para ulama itu berdasarkan kepada hadis apa? Salatul laili matna matna. Salat malam itu 2. Kalau sudah takut ketemu dengan subuh, segera tutup dengan witir. Silakan. Mau 8 tambah 3 boleh. Bagus juga. Kalau 8 karena hanya rakaatnya pendek-pendek, rakaatnya sedikit, sholatnya agak panjang. Jangan udah milih 8 pakai surat yang pendek-pendek. Nah ini. Karena motivasinya adalah menghidupkan malam. Kalau namanya untuk menghidupkan malam itu dipanjangin. Kalau Rasulullah SAW sholat malam 2, nanti udah dekat subuh tutup dengan witir. Nah, kalau kita milihnya rakaat yang sedikit, berarti panjangin. Kalau milih yang 20 sama 3, agak sedang lah gitu. Milih yang 36 boleh. Yang nggak boleh itu milih 23 hanya 5 atau 7 menit, seperti yang di Blitar itu, nggak boleh. Karena itu secara hukum itu menurut para ulama itu nggak memenuhi syarat rukunnya. Di antaranya tidak ada tumak ninah. Orang sholat nggak ada tumak ninah itu nggak sah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan seseorang sholat terlalu cepat, ditegur sama Rasulullah SAW. Kata beliau, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang, kamu itu tadi belum benar sholatnya. Ulang lagi sampai 3 kali, lalu dia menyerah. Ya Rasulullah, la uhsinu illa hada. Ya Rasulullah, saya hanya bisanya seperti ini. Terus kata Rasulullah SAW, kalau ruku itu farka' hatta tatma'in. Ruku diam dulu. Nanti kalau sujud diam dulu. Jadi Allahu Akbar, berhenti dulu. Sami Allah liman hamidah, berhenti dulu. Jangan ini kayak itu enggak sah. Jadi jangan hanya cari viral, ya kan? Insyaallah
Nggak usah diperdebatkan lagi, ada yang 11, ada yang 23, ada yang lebih, itu kuno. Apalagi ada masjid yang double sholatnya. Udah di sini sudah ada 8, terus nanti ada lagi ngelanjutin. Itu menurut hadis Rasulullah SAW itu menyalahi keutamaan. Karena kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam hatta yansharif, orang yang sholat bersama imam sampai selesai itu keutamaannya seperti sholat qiyamul lail semalaman. Jadi kalau sholatnya dibuat 2 agak 8 kemudian sebagian bubar, itu yang bubar itu tidak mendapatkan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Jadi perlu pertimbangan nih DKM. Perlu pertimbangkan. Benar, ada hadisnya, cari. Dan kita sekarang itu sudah lagi di zaman yang sudah seperti ini, kita diskusi, duduk dengan para jamaah, bagusnya bagaimana. Nah, kita mau yang bagaimana supaya kompak, jangan ada yang satu sudah selesai, satu bubar itu. Jadi intinya qiyam Ramadan itu juga menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, orang yang mencari malam Al-Qadar juga apa? Kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Masya Allah, ini kalau kita perhatikan ini bulan Ramadan ini memang Allah kasih kesempatan untuk sebanyak-banyaknya kita beramal supaya dihapus dosa-dosanya. Karena amal-amal baik itu akan menghapuskan amal-amal buruk. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kata Rasulullah SAW, wa'adbi'il as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan biar dia menghapus. Sampai kalau ada orang ketemu Ramadan nggak dapat ampunan dari Allah, itu kata Rasulullah SAW dianggap orang yang sangat rugi. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Sahabat penasaran, ya Rasulullah SAW, kayaknya nggak dengar baca doa apa-apa, tapi kenapa Rasulullah membaca amin? Rupanya yang berdoa siapa? Jibril. Doa yang pertama kata Jibril, rahima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan summa salakha falam yughfarlah. Doa yang pertama, celakalah orang datang kepadanya Ramadan sampai selesai tapi nggak dapat ampunan. Kata Jibril, qul amin Nabi Muhammad, katakan amin. Nabi Muhammad amin. Yang kedua, rahima anfu rajul adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Celaka juga ada orang masih punya kedua orang tua, lalu dia sia-siakan tidak berbuat birrul walidain sehingga tidak bisa menjadikannya masuk surga. Itu juga rugi orang seperti itu. Amin yang ketiga apa? Rahima anfu rajul dzukirta ismuka wa lam tusalli alaika. Namamu Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak membaca shalawat. Jadi intinya kalau bulan ini kita sedang diusahakan supaya kita dapat ampunan. Selesai dari bulan Ramadan, dosa-dosa sudah terguguran. Terus dengan bulan Ramadan ini kita juga sedang diperbaiki akhlaknya, ditinggikan derajatnya, dibersihkan jiwanya, diperbaiki akhlaknya. Jadi orang yang sedang berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar atau menahan haus, tapi juga harus berpuasa seluruh tubuhnya, kata-katanya, kupingnya, mulutnya, apalagi hatinya, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi fala hajata lillahi min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau ada orang berpuasa tapi tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, tidak meninggalkan perbuatan yang buruk, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang,
Maka kata Allah, fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu. Allah enggak butuh kalian nahan lapar-lapar dan nahan haus. Maksudnya kata Allah, percuma kalau gitu, kita hanya puasa, enggak makan, enggak minum, tapi masih melakukan berbagai macam dosa. Padahal harusnya kita juga anggota tubuh kita, hati kita, sikap kita juga puasa. Sampai dikatakan dikatakan dalam hadis, hina yaumi saumikum fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un syatamaka aw qatalaka faqul inni shaim inni shaim. Ini menunjukkan kita dilatih juga, sedang berpuasa itu kita dididik juga untuk baik. Kalau sedang berpuasa jangan melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak baik, jangan melakukan hal-hal yang bodoh, gitu kata Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada orang yang memancing emosi kita, memaki, mengajak berantem, kita jangan layani. Kata Rasulullah SAW suruh menjawab, inni shaim, saya sedang berpuasa. Jadi kita itu dilatih untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi bukan hanya kita meninggalkan makan dan minum. Sehingga kalau orang itu melakukan puasa dengan sesungguhnya, itu hatinya sudah semakin bertakwa, jiwanya semakin bersih, ahlaknya semakin baik. Dan itu pula yang dikatakan oleh para ulama sebagai thulatsiyatus sa'adah. Thulatsiyat itu artinya 3 rangkaian, 3 serangkai. Thulatsiyat as-sa'adah itu kebahagiaan. Jadi ada 3 serangkaian orang kalau kepingin betul-betul bahagia. Itu disebutkan dalam hadis. Hadisnya riwayat dari Abu Dzar, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu dilatih untuk bagaimana selalu menghadirkan Allah jujur gitu. Walaupun kita lapar banget, haus banget, nggak ada orang tahu, kita nggak akan mau makan, nggak mau akan minum, karena kita sedang merasa ada diawasi sama Allah. Kita lillah. Makanya apresiasi penghargaan orang berpuasa itu pun beda. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu ibadah yang untukku dan saya langsung yang akan membalas. Karena memang kadang-kadang puasa ini betul-betul rahasia antara kita dengan Allah. Kalau kita ada punya anak kecil ya, nggak jujur gitu. Dulu waktu saya kecil juga ingat tuh, usaha kemana-mana udah makan-makan sampai di rumah masih ngaku masih puasa gitu kan. Ya nggak tahu orang tua. Kita jangankan anak kecil, kita orang tua juga bisa itu. Masuk kamar makan ya sekenyangnya, habis itu bamanya. Karena memang kita sedang dilatih untuk dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah ini, ya dia insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata takwa ini adalah kunci rangkaian orang pengen bahagia. Takwa, ittaqillah itu. Yang kedua apa? Kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Iringi keburukan-keburukan yang selama ini kita banyak salah, banyak dosa itu, segera susuli dengan kebaikan. Ini Ramadan itu musimnya kita melakukan kebaikan-kebaikan biar menjadi penghapus. Bertobat, beristighfar. Karena taubat kita ini akan menjadikan kita bersih hatinya. Kalau kita banyak dosa itu menurut para ulama, hati kita itu kotor. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innal abda idza adnaba dzamban nakata fi qalbihi naktatun sauda. Seorang hamba kalau banyak dosa, kalau melakukan satu dosa akan meninggalkan bekas noda di dalam hatinya. Tapi kalau wa intaba wastaghfara, kalau dia itu bertobat dan beristighfar, maka Allah akan bersihkan lagi. Nah kita Ramadan ini banyak-banyak bertobat.
Ya, walaupun tobat itu kapan saja, karena kita itu banyak soal, banyak dosa, banyak salah. Tapi di bulan Ramadan itu sangat penting, karena kita di bulan Ramadan itu sedang musimnya melakukan ibadah. Ibadah itu tidak akan nikmat, ibadah itu akan merasa berat kalau kita masih banyak dosa. Makanya kata muridnya Syekh Hasan Basri, ditanya Syekh Hasan Basri gurunya, wahai Tuan Syekh, wahai guruku, kenapa saya itu kok merasa berat sekali melakukan ibadah? Kata beliau, qayyadat kalbuka, itu kamu terjerat sama dosa. Nah, jadi kalau kita kepengen merasakan ibadah itu nikmat, semangat itu, ya kita banyak beristighfar. Kalau enggak kita merasa berat. Nah, Ramadan sebagai musim kita banyak ibadah, ya banyak-banyak kita melakukan berbagai macam amal soleh dan banyak beristighfar. Yang ketiga tadi adalah kita diperintahkan apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang kedua, mengiringi keburukan-keburukan dengan yang baik-baik supaya menjadi penghapus. Yang ketiga, kita mempergauli orang lain, berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Dan itu bisa kita ambil nilai-nilainya dari kita beribadah. Dilatih untuk peduli, jangan emosian, dilatih untuk sabar. Sabar nahan lapar, sabar nahan haus, sabar nunggu waktunya gitu kan. Dilatih juga untuk sabar tidak emosian, karena sedang berpuasa itu nggak boleh melayani orang untuk berantem, untuk ngomong kotor dan sebagainya. Sehingga harapan kita insya Allah ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam berpuasa ini, 3 serangkaian untuk menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia insya Allah bisa tercapai. Itu bertakwa, diampuni dosa-dosa, dan mendapatkan akhlak yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.